Selamat pagi Ibu. Saya biasa Assalamualaikum. Saya perawat Rini, mahasiswa dari Horizon yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Saya datang untuk membersihkan atau merawat luka operasi ya, setelah operasi. Bukan habis operasi SC, jadi kita harus bersihkan ya. Lihat apakah tujuannya untuk melihat apakah luka ibu bersih atau ada tanda-tanda infeksi ya. Jadi untuk mencegah terjadinya tanda-tanda infeksi. Adapun waktu yang saya butuhkan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Bisa ibu sebutkan nama dan tanggal lahir? Oke, sudah benar ya Bu. Saya akan menyiapkan alat dan cuci tangan. Ya, siapkan alat, bawa cuci tangan, tutup gorden dulu, cuci tangan, pasang hands, steril, ya. Terus baru pasang perlang. Ibu, maaf ya, saya pasang dulu, angkat bokongnya. Takutnya ada air-air dari kita bilas luka ya. Nah, ini taruh di sisi pasien, plastik kuning taruh di sini ya, di dekat pasien. Kalau bisa jangan dekat wajahnya ya, di sisi yang berbeda dari sebelah sini ya, kaki sebelah sini. Ini anggap perut kan, samping kakinya. Nah, terus kita kan posisinya di sini ya, bukan begini ya. Oke. Nah, kita buka dulu. Tadi pinsetnya malah di dalam ya? Ya iya. Nggak saya keluarin kah? Tadi dulu kita ambil satu pinset yang on steril ya. Pinset anatomis. Nah, di sini pinsetnya dikeluarkan yang on steril. Salah gini ya. Nah, kita akan buka dulu perbannya Bu. Nanti kalau sakit ibu kasih tahu. Ini dibasahin, nih sama-sama kering, gimana ceritanya? Basahin ya. Nah, gimana cara untuk ngambilnya? Ini ujungnya kita keletein. Nah, sambil tarik. Nah, ini dibasahin ya. Sebelum kita membuka, perhatikan apakah ada cairan yang keluar dari lukanya ya. Biasanya kalau post op nggak ada ya, rembesan luka ya. Ini masih pakai handscoon bersih ya. Nah, ini kan jadi yang nempel kasa yang pertamanya nggak keangkat. Nah, nanti kita akan lihat di sini ada nggak cairan, jangan ditusuk-tusuk ya. Ada nggak cairan yang keluar dari tubuh pasien ya. Ceritanya udah. Jadi sebelum ditarik basahin dulu, baru tarik, buka ya, buang. Nah, sayang kan, ini buat instrumen. Kenapa harus dipisahkan? Takutnya terbuang ya. Dan ini juga kan kotor. Dah, kita lihat ini. Jangan dibuang dulu. Nah, kita lihat dulu ini lukanya, adakah cairan rembesan ya? Gak ada ternyata. Baik, kita buka aja ini ya. Buka. Harusnya pakai, kalau alkohol nggak bisa pakai, biasanya nempel nih. Kasanya semua di sini lagi ya. Anggaplah nggak nempel deh ya, susah habisnya. Biasanya kalau pakai Oposat tuh nggak ada yang nempel ya. Pelan-pelan tapi ya ngebukanya ya. Kalau dia nempel otomatis mau nggak mau harus ada kasa yang di luar. Makanya kom kasa itu di luar ya. Jadi di sini kalau ada kom kasa, kom sterilnya tetap 2
ya. Jadi kapan waktu kita butuhkan buat membuka ini yang susah untuk dilepas ya, karena kasanya nempel sama benangnya ya, baru kita taruh ya pinsetnya, kita lihat ya. Nah ini yang harus Anda kaji ya. Tadi pertama sebelum dibuka ada rembesan atau tidak. Pas sudah dibuka Anda lihat di daerah, ini saya ngasih contoh ya, jangan ditiru gini-giniin. Di daerah sekitar luka apakah ada maserasi namanya. Maserasi itu kayak kemerahan ya, kemerahan dan keriput-keriput gitu ya. Nah atau ada edema, ditekan, ibu ini sakit nggak? Ya, ini sekitar luka ya, bukan di daerah lukanya, sekitar luka. Sakit nggak bu? Tanda-tanda infeksi apa? Kalau rubor, dolor, tumor, fungsi laisa. Pertama yang kita lihat kemerahan, susah ngomong kalau maserasi kan. Kemerahan ada nggak? Oh nggak ada ya. Habis kemerahan, nyeri, kita tes sekalian sama bengkaknya. Ibu nyeri nggak bu? Nggak ada bengkak juga ya kan. Tidak demam ya, pas kita gini nggak demam ya. Terus kemudian sudah kita pastikan selain tanda-tanda infeksi, lukanya rapat ya, nggak mangap kayak gini nih, rapat gini tuh yang benernya ya. Jahitannya tidak ada yang terbuka ya, lukanya sudah mulai mengering ya. Ini sudah boleh di uphecting ya, namanya mengangkat jahitan. Oke, habis sebelum kita merawat luka atau ngangkat hacking, kita cuci dulu ya, yaitu tadi kasanya di dalam lagi ya. Harusnya anggaplah kasanya di luar aja ya, satu ya gitu ya. Kita basahi dulu satu kasa ya. Ingat kalau untuk membersihkan basahin aja satu ya, guyur sekalian. Ini buat diguyur sebenarnya ya. Mana? Oh iya, dah. Terus ceritanya sudah ya. Dia otomatis keluar sendiri tanpa harus dicolok ya. Umpamanya ini deh udah kotor, ini udah basah ya, pakai udah basah, terus dikasih sabun baby, dikucuk tangan kamu masih ya bersih ya. Bersihkan mulai dari bersihkan pakai pinsetnya otomatis jangan ditaruh dulu ya. Ingat ya, kalau udah ditaruh bengkok ini nggak bersih ya. Tangannya tetap pegang, mau taruh di mana kek gitu. Harusnya ada bak instrumen lagi nih satu ya, tambah ya, berarti bak instrumen Onstera satu. Coba ditulis di situ, bantuin apa ini di bawah ya. Nah supaya enggak berserakan begini alat-alatnya. Nah bersihnya di daerah luarnya dulu ya, bersihin gitu, set, buang ya, gitu ya. Jangan buang dulu, bersihin daerah sininya, pinggir ya, baru ini tengah, set, buang. Paham ya? Habis itu ambil untuk bilasnya, basahkan lagi, basahkan ya. Basahkannya jangan guyup banget ya, karena kita pakai pinset cuma satu ya, secukupnya. Bilas set dari luar ya ke dalamnya, satu kali putaran. Oke, baru sini. Kalau sini harus dibalik ya, ininya nih pinsetnya harusnya pakai dep, bukan kasa yang segede gaban nih. Ini ulang lagi ya, ini luar, dalam, baru tengah, dibalik kasanya, buang ya, baru ini taruh. Nah kalau ada salap nanti, kalau kita mau hacking kan buka dulu ininya ya, berarti kita pastikan tangannya dibuang dulu nih, handscoonnya buang ke sini, baru kita buka nih. Ini harus jaga kesterilannya, Anda nggak boleh sentuh-sentuh sembarangan ya.
Caranya gimana bukanya Bu? Gini. Lihat. Ya, nggak boleh nyentuh ini kamu. Ya. Nah. Terus Bu, ini ngambil ininya gimana? Nah. Tuh ya. Kalau ini nggak boleh sampai begini ya. Udah on namanya. Karena kamu kan nanti nggak pakai alat kan. Oke. Seolah-olah kasa sterilnya ada di sini ya. Itu ya, seolah-olah. Oke. Udah, kita ganti handspoon. Ganti handspoon. Handspoonnya pasang lagi, set. Udah nggak nyentuh kan? Nah, kita tinggal ambil aja ini kan steril. Buka. Ini kalau steril nggak perlu ada plastiknya ya, dibuka aja. Kalau ada plastiknya gosong, kan ini dipanggang, ya. Nah, masalahnya ininya ada di sini ya. Sebelum kita ngambil handspoon steril, pastikan salepnya dibuka di dalam sini, ya. Biasanya kan dia ada kotaknya tuh, taruh sebelah sini aja nih, ya. Jadi nggak terkontaminasi yang ini, ya. Baru kita ambil di water, terus kita ambil si salepnya. Tapi kita belum mau salep kan? Sorry, lupa. Kita mau angkat jaringan kasanya. Ini berarti di sini kasanya ada 3 ya. Ingat ya. Nih, taruh sini. Untuk ngapain? Untuk ngambil benang jahit. Yang diambil yang mananya? Nih, ini kan benang jahit kan disimpulkannya di pinggir sini nih. Lihat ya. Saya bikinnya disimpulkannya di pinggir sini. Nih, dari yang bawah dulu ya. Aku pakai yang udah nggak perlu deh silkis. Mana sih benang yang disimpulin tadi? Kalau pakai benang gini ya gampang tua, udah putus. Nih, kayak gini nih, dia ada ngacir gininya nih. Nih, diangkat. Tuh ya. Tuh. Ya, diangkat. Ini umpama dari bawah dulu ya. Nih, yang ada lengkungannya ditaruh di sini tuh, tinggal tarik. Nah. Taruh sini benangnya. Ini karena disimpul nggak bisa keluar lah dia. Tuh ya, disimpul. Ini harusnya nggak begini nyimpulnya. Ribet deh. Ya, jadi tinggal tarik biasanya. Ya karena otomatis bukan benang jahitan ya, dia nyangkut di dalam tuh. Ya. Angkat lagi. Nah, gitu. Ini otomatis nanti udah ketarik, nggak bisa keluar ya. Nggak boleh dibetot gitu ya. Biasanya kalau udah digunting gini bakalan lepas ininya, karena saya kan nyimpulin di sini nih, jadi nyangkut tuh pastinya nggak disimpulkan ya. Dah, nih buang, taruh deh. Baru kasih oles. Ini sama dengan obat topikal, jadi nggak usah lagi saya nguji obat topikal kan, ya nggak? Nah, ya aja kalian. Ya, cukup sekali ya. Habis itu Anda ratakan mulai dari yang dalamnya dulu, dari atas ke bawah ya, baru nanti pinggirannya buang. Sudah ya. Habis itu kita ini tutup lukanya. Jadi ada 3 yang di dalam, ingat ya, 3 yang di dalam. Nah, kasanya dikecilin lagi nih yang di dalam sesuai ukuran. Oke. Kalau Anda ini udah boleh
nggak steril ya. Pada saat Anda udah nutup perban yang pertama, Anda boleh nggak steril ya. Tuh. Jadi lebih ke kecil. Baru Anda tutup dengan hipapik. Ya sayang banget ini. Anggaplah ini ya yang ditutup. Sayang hipapiknya. Tadi kan udah ngeliat ya saya itu kan, enggak ya? Hah? Apa mau dipasangin itu aja? Emak-emak ya. Sayang. Diukur ya. Lebihkan dari garis 2 nih ya. Berarti sampai sini. Jadi kalau pakai perban gulung kalau di kaki ya, di tangan boleh, tapi kalau di perut atuh sayang perbannya, ngapain? Nggak make sense banget. Ya ininya nggak bisa apa? Nggak bisa kayak tadi 1 lembar diituin, harus dibagi 2 jadinya ya. Harusnya 1. Ini sekolah perawatan luka itu bisa 10 juta. Saya udah basic wound care, tinggal intermediate. Nah, kalau pakai handscoon hati-hati, agak susah ya. Kalau susah Anda boleh lepas handscoon sterilnya baru pasang ini ya. Berarti gak apa-apa Bu? Gak apa-apa. Berarti pakai tangan tanpa handscoon. Betul. Berarti bukanya pas. Tapi tangannya cuci lagi pakai hand soap ya. Bukanya pas hepapik aja Bu? Pas sudah tertutup kasa lukanya. Oh. Ya. Karena ini kita sedikit, seharusnya ada bagian hipapik itu nggak gini cara nutup lukanya. Nih, kan hipapik itu kayak gini kan. Anda kletek di tengah ya. Tempelin di sini. Ya, baru buka. Karena ini cuman sedikit jadi saya bagi 2. Harusnya ini ketutup semua sama hipapik ya. Kayak tadi yang pertama. Cepet ya. Kalau tertutup kayak tadi kita nggak perlu pakai tambal begini ya. Sudah pasti ini rapat kayak tadi 1 lembar doang ya. Paham kan maksudnya? Makanya harus minta yang banyak hipapiknya. Tuh. Dah. Rapi. Nah, ini semua diberesin. Ini kenapa Bu ada 2? Khawatirnya masih ada darah pada saat kita mau nyalepin tuh, pas kita tekan keluar darah, ganti ya ininya cotton lady waternya ya. Itu selesai deh. Ini Anda bawa, cucurin dengan air ini untuk merendam supaya bakteri-bakterinya basah hilang. Ya apa sih? Kacau nih. Dah. Bisa gitu sih, emang ada tuh jargonnya. Kacau nih. Nah, rapihin baik-baik ya alatnya. Nanti Anda settingnya begitu ya. Lupa Bu, karena kan baru sekali Bu kita praktekinnya, nggak ada. Harus ingat lihat videonya, kan udah ada videonya. Boleh dibuka lagi Apa? Boleh. Ini ada cotton budnya. Ini perlaknya. Ibu, tindakannya sudah selesai. Ingat, setiap sesi pastikan Anda tanya Pak
pasien. Bagaimana Bu setelah saya bersihkan? Apakah Ibu merasa ada yang dikeluhkan? Enggak Sus, saya udah merasa lebih nyaman dan enak ya, karena sudah bersih luka saya. Baik Bu, jika demikian tindakan saya sudah selesai. Kalau Ibu butuh bantuan saya, Ibu bisa pencet bel yang ada di belakang atau samping kepala Ibu, atau keluarga pasien bisa menemui saya di ruang nurse station ya. Baik Ibu, saya pamit. Jangan bilang terima kasih, karena harusnya dia yang bilang terima kasih ya, itu nggak boleh. Oke, Cinta? Nah, ya. Terus udah apa lagi? Bisa nggak kira-kira? Kalau udah selesai ngeberesin